Gerah, Pak. Tidak. Dibuka aja ya jendelanya. Tidak, jangan. Terlalu sesak hawanya kalau ditutup. Mardilah, jangan kataku. Kembali kau. Kok akhir-akhir ini cepat sekali marah, Pak? Ada apa denganmu? Mardilah, aku tidak suka berbicara denganmu. Baiklah. Tunggu dulu. Ya? Kau mesti peringatkan Suwita, dia makin hari makin liar. Ada apa dengan Suhita, Pak? Tadi pun dia mengeluh karena katanya kau marahi lagi. Sudah selayaknya kau berbaikan dengannya. Tahu-tahu aku mulut anak itu makin berbau racun. Barusan dia berkata, rumah ini seperti penjara dan saya adalah kepala penjaranya. Adakah sesuatu yang salah? Engkau tidak tentram? Adakah yang salah? Aku bukan orang yang lemah, aku kuat. Kalau kamu bisa melarang Suwita bercampur gaul dengan anak-anak yang so tahu politik itu, nah baru tidak ada yang salah. Tapi itu bisa menguntungkan kedudukanmu, bukan? Dengan aktifnya Suhita di kesulitan aksi, gengsimu bisa naik di mata umum. Saat ini justru lagi memuja-muja perjuangan para mahasiswa itu. Kau bisa lepas dari sorotan dan gugatan. Coba, apakah tidak demikian menurut pendapatmu? Kau tidak punya wibawa. Maaf Bu, aku makan duluan. Kau ingin pergi lagi? Aku pulang untuk makan dan sembahyang saja. Ibu lagi nulis apa? Ini penting Suhinta. Sampaikan surat ini ke alamat yang tercantum di sini. Sampaikan saja. Kau jangan bicara apa-apa dengannya. Kamu ngerti? Baiklah, tampaknya penting betul ya. Kamu sampaikan. Ada yang lain lagi? Duduklah Suhinta. Ibunya bicara denganmu. Soal apa Bu? Bagaimana perasaanmu tentang ayahmu? Kenapa, Bu? Tidak apa-apa, Ibu hanya ingin bertanya saja. Biasa. Tapi, mengapa kau tadi berkata bahwa rumah ini adalah penjara dan dia adalah kepala penjaranya? Mengapa Suhita? Cukup beralasankanlah kata-katamu itu. Karena dia selalu bertindak keras, selalu main perintah saja. Hanya karena itu, bukan karena yang lain. Ayolah anakku, kau harus jujur kepada ibu sendiri. Bukan karena yang lain, bukan? Tidak. Dengan kata kamu itu, kau mengatakan penjara dan bukan yang lain. Itu hanya kata perumpamaan saja, Bu. Mengapa kau memilih perumpamaan penjara dan bukan yang lain? Lagi pula, kenapa kau suka main perumpamaan segala? Coba jawab Suhita. Oh, anakmu hanya kebetulan saja memilih perumpamaan itu. Ibu, ada apa? Kenapa ibu merasa keberatan aku memakai perumpamaan itu? Kau tidak setuju bapakmu diangkat menjadi wali kota? Bukan begitu, Suhita. Maksudku masih banyak calon lebih baik dari ayah. Suhita, apakah bapakmu tidak cukup baik? Maaf Bu, aku tidak bermaksud melukai hatimu. Mengapa kamu memusuhi bapakmu sendiri, Suhita? Aku tidak memusuhi ayahku sendiri, Bu. Ibu tentu maklum, bukan? Pada saat seperti ini kita membutuhkan pemimpin yang jujur, yang etika baik, serta rela berkorban demi kepentingan rakyat, dan juga dapat menjalankan kewajiban di segala bidang tanpa pamrih. Apakah bapakmu bukan pemimpin yang jujur? Bukan pemimpin yang baik etikatnya untuk membela rakyat? Kalau bapak kamu bukan pemimpin yang jujur dan baik, orang-orang tidak akan mau mempercayai ia untuk menjadi pemimpin partai, Suhita. Jabatan itu bisa dibeli dengan uang dan pembohongan-pembohongan. Ibu bisa merenungkannya sendiri. Tapi aku berhak untuk menentukan apa yang aku perbuat. Lagi pula, aku juga berhak untuk tidak menyukai seseorang, termasuk ayahku sendiri. Kalau orang itu nyata-nyata, dari mana kau dapat kata-kata yang tidak layak itu, Suhita? Dari hati nuraniku, Bu. Hati nuranimu? Tidak mungkin. Hati nuranimu akan membisikkan kasih kodrati seorang anak pada orang tuanya. Tidak mungkin dari hati nuranimu. Jujurlah, Suhita. Adakah seorang membisikkan sesuatu yang buruk kepadamu sehingga itu mengubah sifat dan pandanganmu? Terus teranglah, Suhita. Jawablah, anakku. Ada seseorang yang datang kepadamu? Seorang anak laki-laki, bukan? Yang bertangan satu, cacat, pincang, pucat dengan tokatnya. Bukan begitu, Suhita? Ibu dari mana kau tahu? Dari mana? Bayangan masa lampau, anakku. Bayangan masa lampau yang menundingkan telunjuknya ke muka kita semua. Yang akan mengadili kita semua. Engkau sadarlah, Suhita. Kini bapakmu dalam bahaya akan jatuh. Yang akan dihina-hina di zaman ini. Ibu,
Kau tahu anakku, laki-laki yang datang kepadamu itu adalah setan. Iblis yang akan menghancurkan keluargamu. Tidak, bukan. Ibu keliru. Dia bukan orang jahat. Dia bukan iblis. Dari mana kau tahu dia bukan orang jahat? Dari mana kau tahu, Suhita? Matanya menatap aku dengan kasih yang tulus, lembut, ikhlas. Belum pernah aku terima tatapan yang demikian lembut, bahkan dari ayahku sendiri. Aku ingat pagi itu, kurang lebih sebulan yang lalu. Orang itu datang kepada aku di sekolah. Tunggu. Tunggu, Suhita. Tubuhnya yang tidak sempurna, tangannya yang tinggal sebelah, dan yang sebelah lagi menopang tongkatnya. Kekurangan pada tubuhnya itu seperti tidak ada jika aku melihat mata pada sinar matanya. Mata penderitaan yang meluluhkan kemanjaanku sebagai putra orang terhormat dan berkecukupan. Terima kasih. Terima kasih anakku. Telah kulihat kau turun di jalanan seperti kami dulu. Menyuarakan tuntunan seperti kami serupan dulu. Yang perjuangkan apa yang kami perjuangkan dulu. Memberikan nyawamu seperti kami memberikan nyawa kami. Terima kasih. Kau telah memberikan jiwa kami dengan jiwa. Aku ingin menangis melihat pejuang yang cacat itu. Aku ingin memeluknya, mendekapkan kepalaku kepadanya yang bertubuh cacat. Tetapi, mempunyai jiwa pejuang yang gagah itu, ingin kuucapkan janji. Cukup, Suhita. Engkau telah kena sihirnya. Baiklah, Bu. Jangan pergi dulu. Maafkan aku, Bu. Namun kejadian ini terlampau berat buatku dan terlampau pahit. Kejadian apa, Suhita? Kejadian apa? Laki-laki itu bercerita apa kepadamu? Ia bercerita apa? Ibu ingin tahu, Suhita. Tentang ayah. Baiklah, Suhita. Engkau anakku. Baiklah, Bu. Teman-temanku sudah menunggu di markas. Lagi pula, aku harus menyampaikan surat ini. Engkau anakku, Suhita. Ya, Bu. Kau jangan marah pada ibu ya, nak. Tidak, Bu. Baiklah, sampaikan surat ini secepatnya.